warga masyarakat. Melaporkan sedang berlangsung demo di lokasinya di Stasiun Ciroyom. Mungkin ini demo penutupan akses jalan dari warga sekitar mungkin ya. Gunawan hari ini turut membersamai warga masyarakat untuk menyuarakan aspirasi yang telah terpendam selama kurang lebih 1 tahun terakhir ini. Betul apa betul? Aspirasi terkait atas penutupan akses jalan. Mau nanya Bapak soal Kota Ciroyom, punya kayak gimana Pak? Belum jalanan biasa. Ini kan belum ya. Buangan apa ya? Iya, di sini kios. Jadi yang kebukaan Jadi ada yang tinggal sudah berapa ya Pak? Iya. Termasuk Bapak juga Iya. ada. Dan dari pemerintah ada penanggulangannya kok Pak? ada, cuman pembayarannya cuma berapa? Dilihat bangunan, besar bangunannya sama bentuk bangunannya. Karena kan tanah sama Pemda. Oh, ini Pemda, tanah Pemda. Ini kayak tanah PTKA, Ya, tanah Pemda. ini ada dua yang beda gitu ya Pak? Oke. Berarti kalau sekarang dari pemerintah udah berhasil belum Pak buat misalkan ada penanggulangan dari pemerintahnya udah berhasil saya menyemprot atau belum Pak? Kira-kira Ada ya. ada yang kalau yang berhasil sudah bentuk apa Mas kira-kira? Nasib bantuannya seperti apa? Soalnya paling nggak di rumah lagi. Oh, Iya. Bapak juga bertempat Iya. Jadi sekarang udah pemerintah udah aman berarti ya Pak ya? Aman, alhamdulillah aman. Ya nggak ada masalah, cuman kan ini belum jadi. Ini kan Ya. dia mau bikin apa ya, DOP. Yang ini Pak? Iya, di Oke. taman penyeberangan. Ya. Ini nanti taman. Dari sini masih terus sampai ujung. Iya, ini di belakang ini taman. Kalau Bapak makasih ya Pak. iya, iya. Ya, halo semuanya, selamat siang. Kenalin, aku Abdu dari kelompok 1. Nah, kali ini aku lagi sama Bapak siapa di sini? Pak Aib, Ketua R4, Pak Aik sebagai Ketua R4. kebetulan Ketua Forum RW juga. Ketua Forum RW juga, oke baik. Nah, jadi Bapak kemarin kan kita nih udah sempat meneliti nih Bapak kasus-kasus tentang pengaturan Ciroyom ya kebetulan. Nah, kalau kemarin kita ini nanyanya baru ke warga-warga masyarakat setempat, juga ke mana lagi Pak? Ke warga, pedagang. Yang warga kayak gitu. Nah, sekarang kita nih pengen nanya juga nih ke pandangan Ketua RW dan ke pemerintahnya juga. Nah, Bapak paling di sini kita pengen nanya beberapa poin. Bapak di sini ada beberapa pertanyaan. Sebelum bermulai itu sosialisasi itu pasti ada. Pasti ada. Kan rencana itu dari saya tahu udah satu tahun kemudian itu udah ada sosialisasi kan. Pas mau kemudian itu kalau misalnya itu tahun 2022 ya. 2022. Itu kan saya sebagai pengurus wilayah kebetulan kan wilayah tempat itu ada warga terdampak itu kurang lebih dari itu ada 221 kalau nggak salah ya bangunan fisik ya kan gitu. Termasuk ruko dan kios-kios kaki lima kan. Nah, gitu. Nah sebelum pengerjaannya sempat komplain juga. Ya. Jadi gini, kalau di kewilayahan ketika ini proses lahan udah selesai 100% terus penggantiannya istilahnya uang apa itu namanya? Uang kadede ya namanya. Nah itu saya mempersilakan untuk pengerjaan. Nah intinya kan proses pembahasan lahan udah akan sesuai apa? Ada kriterianya kan, ada bangunan fisik, permanen, semi permanen, dan non-permanen. Ya. Nah itu alhamdulillah kita mengusulkan ya ternyata dengan harga yang alhamdulillah sesuai lah standar kota kan gitu.
karena emang di sini lahannya kebetulan lahan Pemkot. Jadi kan ini ada kategori penggantian, itu ada kategorinya, yang kategori satu penggantian bangunan fisik, kedua uang apa istilahnya, uang kontrak 1 tahun, terus uang kontrak 1 tahun, terus apalagi ya, ada uang apa angkut dan uang istilahnya pekerjaan yang terdampak kan. Kebetulan kan yang terakhir kan penggantian lahan di tanah, maksudnya kebetulan karena kan ini tempat semua, artinya kita di kategori itu yang dibuka itu selesai dan disepakati dengan mereka. Alhamdulillah penggantian sesuai, misalnya begitu dari 10 pembayaran pembongkaran. Pembongkaran juga dari pihak pemerintah mengeluarkan ini. Saya sebagai pengurus ya, saya meminta karena kalau dikerjakan lebih olahraga, maksudnya kan gini, ketika kita punya bangunan kita berparuhi, misalkan materi yang terpakai dan bisa dimanfaatkan. Mungkin seperti itulah gambarannya kan. Untuk propertinya kalau menurut saya ini belum 100%. Apa? Kalau untuk perlintasan oke, tapi kan pernikahan di bawah sampai sekarang itu belum selesai. Mungkin itu. Berarti jadi dari 1 tahun sebelum proyeknya dikerjain justru udah ada sosialisasi ke warga dan emang sudah dibayar apa semua. Itu ada sampel tanah juga. Oh iya benar. Iya. Oke. Itu sebetulnya berapa itu sama satu paket dengan penyeberangan PPO-nya. Oh betul. Kita rencananya nanti itu kan fungsinya PPO itu untuk mengganti perlintasan di bawah. Iya. Nah setelah selesai PPO rencananya itu kan ada pemutaran di yang pinggir rel kan. Karena emang pengerjaan WJO-nya belum selesai, akhirnya kan sampai sekarang penutupan belum bisa dilakukan. Oke, Bapak. Nah, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bapak. Nah, kira-kira apa sih Bapak keluhan utama dari warga terkait covernya dan gimana sih Bapak menyampaikan kepada mereka sebagai salah satu mungkin perantara ya, Bapak ya? Atau Setelah atau sesudah dari covernya? mungkin boleh dari sebelum Atau setelah jadi kan? iya, sebelum atau setelah jadi. Kalau sebelum sih sebetulnya lebih masalah. Kalau pencapaian yang menjadi lokasi itulah karena memang lokasi kita kan nantilah yang tadi Bapak jelasin sebelumnya ya. Itu udah selesai, udah beres kan, nggak ada masalah dengan warga. Terus pas pengerjaan nih, kita ini kan banyak warga penganggur nih. Oke, baik. Nah, bisa juga warga, saya sampaikan ke perusahaan bahwa di sini kita kerjasama lah, karena warga alhamdulillah dari tiga warga ada yang enam bukan di luar pekerjaan, maksudnya kan pengaman jalan, dan itu dari itu peralatan itu dibayar 100.000 per orang, itu besar. Kebetulan kami kan sistemnya kan sampai dibutuhkan yang 6 orang. Kita begini, kira-kira pekerjaan yang biasanya kita pekerjaan itu diberi lah, tidak habis pekerjaan alhamdulillah gitu, bisa ikut menikmati. Nah, Bapak untuk pertanyaan selanjutnya, kalau kemarin kan kayak kita nanya ke masyarakat gitu Pak,
dari pandangan masyarakat gitu, kayak tadi yang Bapak juga udah jelasin kayak ada penggusuran segala macam, berarti kan tadi pasti datang buat mediasi gitu ya Bapak ya. Pasti ada yang datang ada Bapak ya. Nah kira-kira kayak kalau kasus-kasus kayak kemarin itu tuh kira-kira bisa dapat menurut kepercayaan masyarakat gitu gak sih buat pemerintah? Apalagi kan sempat ada katanya ada masalah sekarang. Kalau kepercayaan sih Nggak bang, udah sampai selama itu masih mempercayai dengan adanya penggantian sesuai dengan yang diharapkan di untuk maka itu mendukung dengan adanya pelapor itu pada akhirnya maka tidak ada karena mereka itu kan dengan lahan dengan tidak ada penggusuran, tidak ada penggantian. Berarti aman sejauh ini masih aman ya Pak kalau kita ya? Alhamdulillah. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih langkah mediasi yang sudah dilakukan untuk meredakan ketegangan? Ya kalau saat itu tuh pada saat kemarin masalah ada itu tuh mediasi antara pemerintah ya Pak, pemerintah keluarga itu kayak gimana sih Pak? Saya pembicaranya dari Husen aja ya. Dari Husen aja Pak. Kita ketika bahwa ini ada yang ini arah saya ini kalau di besar juga itulah kita di ini sebelumnya tidak apa tapi kan kami ada sampai terkecil sisi yang istilahnya kami mencari kan sekarang sudah respon kita diberikan ini ada di bawah belum diselesaikan tetapi tapi secara kalau bisa ini penataan kita sebagai kan satu itu kan ada lahan permukaan ini kita hanya berinisiatif lahan gitu. Kalau bisa dipakai itu saya di saya dulunya ini kan lahan telepon nih waktu itu dibakar PKI jadi kawanannya di PKI ya saya dengan Dirjen Pemerintahan sudah berjuangnya jangan sampai bahan yang berjuang dari kita yang repot ya kayaknya ada pemerintahan itu terjadi penumpukan karena saya terkait begini kalau misalkan kami tidak mengusulkan silahkan. Ini kalau dikenakan
begitu dengan pihak kereta apinya juga. Saya sering Bojong soal saya selalu koordinasi. Tapi saya tidak mau ketika bangun-bangun iya. jadi lebih orang nggak tahu nantinya jam 12 program pemberian juga bisa dilaksanakan, terus hasil kami alhamdulillah dari bulan sudah bisa menikmati. Nah, paling ini udah masuk ke pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima. Bagaimana sih waktu dukungan olahraga terhadap infrastruktur dan juga kebutuhan mereka ini terpenuhi gitu? Kayak bagaimana dukungan warga terhadap infrastruktur, contoh seperti flyover Ciroyom itu, kalau kebutuhan mereka itu terpenuhi, apakah mungkin warga mendukung banget pastinya atau kayak tetap ada aja sebagian yang Saya tadi kalau warga sebetulnya masalah kan. Apalagi kalau misalkan kedepannya penataan untuk kepentingan pasti warga support. pasti support. Ya. Itu yang ini kan kita ada video terbukanya ada. Terus kalau misalnya ada semacam taman, Iya. untuk lahan bermainnya, ada lapangan terbukanya. Bila mana kegiatan bisa di sana. Jadi selama ini kalau saya pernah minta, saya minta mau ini dibikin demo atau tidak itu akhirnya kan itu fasilitas umum bisa dimasukin siapapun, bukan warga kami dari jadi warga yang tapi nggak bikin beresnya ketinggalan dulu sampai Masih warga di Hussein ini support terus ya Bapak ya? kalau di sana alhamdulillah ada masalah. Mungkin kemarin-kemarin jadi kendala itu justru malah itu ya Bapak yang paling karena kurang Jadi itu kalau misalnya warga udah support, memang kayak warga udah di apa udah terpenuhi. Sekarang warga support juga pendidikan di bawah, tapi apa kedepannya juga ada hal yang bisa dinikmati oleh warga itu sendiri. Mungkin jadi fasilitas hiburan buat warga setempat juga ya Bapak ya? Nah, betul. Mungkin kalau untuk pertanyaan wawancaranya segitu aja sih Bapak. Mungkin 5 pertanyaan itu aja. Bapak udah tambahan? Udah cukup. Terima kasih